Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi dalam bidang perdagangan dengan dosen pengampu Pak Suharyadi Eskom MCS. Saya Agita Hendri Sebastian dengan NIM 67 2023 119. Saya Faros Akila dengan NIM 67 2023 106. Nama saya Yusuf Valentin Febrian dengan NIM 67 2023 121. Simak sedikit video dari kami. Perkembangan teknologi di bidang perdagangan oleh saya Agita Hendri Sebastian 67 2023 119. Faros Akila 67 2023 106 dan Hosea Valentino Febrian 67 2023 121. Lanjut saja kita ke pendahuluan. Halo sahabat sejati perdagangan. Kali ini kita akan menjelajahi perjalanan luar biasa dari jual beli yang dimulai secara langsung di pasar tradisional hingga mencapai puncaknya dalam dunia e-commerce. Saksikan bagaimana teknologi yang membentuk dan merubah cara kita berdagang dari masa ke masa. Stay tune ya. Perdagangan. Kita ngomongin soal perdagangan. Definisi perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa antara individu, perusahaan atau negara yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan. Aktivitas perdagangan ini melibatkan pertukaran barang atau jasa dengan nilai yang telah disepakati oleh kedua pihak. Jual beli pasar tradisional. Di zaman kuno, pasar tradisional adalah pusat kegiatan ekonomi. Pertukaran barang dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli di pasar-pasar lokal. Contohnya, pasar tradisional di Roma atau pasar Silk Road yang menghubungkan berbagai kota perdagangan. Oke, nanti video selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hosea Valentino Febrian dan saya akan beri sedikit cuplikan pasar tradisional. Ya, begini menamakan pasar tradisional. Ya, dan mereka jalan-jalan doang. Perkenalkan, nama saya Yusuf Valentino Febrian. Saya akan melanjutkan sedikit video dari teman saya. Saya akan menjelaskan tentang munculnya toko fisik dan katalog. Munculnya toko fisik dan katalog mencerminkan evolusi cara bisnis berinteraksi dengan pelanggan, dan berikut penjelasan singkat tentang keduanya. Pada era revolusi industri, toko fisik bermunculan di pusat-pusat perkotaan. Mesin cetak memungkinkan munculnya katalog penjualan seperti search yang memberikan pelanggan kemampuan untuk memilih dan memesan produk secara katalog. Pertama, untuk toko fisik, definisi toko fisik adalah tempat yang nyata seperti toko retail atau pusat perbelanjaan di mana produk atau jasa dijual secara langsung kepada konsumen. Keunggulan, memberikan pengalaman berbelanja langsung, pelanggan dapat melihat dan meraba dan mencoba produk sebelum membelinya. Ini juga menciptakan kesempatan untuk berinteraksi sosial dan konsultasi langsung dengan penjual. Yang kedua adalah katalog. Definisi katalog adalah dokumen cetak biru digital yang berisi daftar produk atau jasa yang dijual oleh suatu perusahaan. Seringkali disertai dengan deskripsi, gambar, dan harga. Selanjutnya, untuk keunggulan dari katalog sendiri adalah memberikan pelanggan cara untuk menelusuri dan memilih produk tanpa mengunjungi toko fisik. Katalog juga dapat berfungsi sebagai alat pemasaran dengan mengkomunikasikan penawaran, gaya hidup, dan nilai merek. Untuk selanjutnya adalah teknologi e-commerce. Teknologi e-commerce merujuk pada proses jual beli barang dan jasa yang dilakukan secara elektronik melalui internet. Berikut adalah penjelasan singkat tentang teknologi e-commerce. Perkembangan teknologi telah memungkinkan munculnya platform e-commerce yang memungkinkan orang untuk berbelanja secara online. E-commerce memfasilitasi pembelian dan penjualan produk atau jasa secara cepat dan mudah tanpa batasan geografis.
yang memungkinkan konsumen untuk mengakses berbagai produk dari seluruh dunia. Untuk contoh pertama adalah platform online. E-commerce menggunakan platform online secara online seperti situs web, aplikasi mobile, atau marketplace elektronik untuk memfasilitasi transaksi antar penjual dan pembeli. Untuk yang kedua, keamanan transaksi. Keamanan transaksi dari platform online adalah teknologi enkripsi dan protokol keamanan seperti SSL digunakan untuk melindungi informasi transaksi seperti rincian pembayaran, data pribadi pelanggan. Untuk yang kedua adalah pembayaran elektronik. E-commerce memanfaatkan berbagai metode pembayaran elektronik, termasuk kartu kredit, dompet digital, transfer barang online, dan sistem pembayaran elektronik lainnya. Untuk yang ketiga adalah manajemen rantai pasokan. Yang dimaksud dengan manajemen rantai pasokan adalah di mana sistem e-commerce dapat terintegrasi dengan manajemen rantai pasokan untuk mengoptimalkan proses dari produksi hingga pengiriman, memastikan ketersediaan barang, dan meningkatkan efisiensi operasional. Untuk yang keempat adalah analika data. Analika data digunakan untuk menganalisis perilaku pelanggan, tren belanja, dan kinerja produk. Informasi ini membantu perusahaan membuat keputusan yang lebih baik dalam pemasaran dan strategi. Untuk yang terakhir adalah kecerdasan buatan atau AI. AI digunakan dalam e-commerce untuk personalisasi, pengalaman pelanggan, rekomendasi produk, analisis risiko transaksi, dan dukungan pelanggan melalui chatbot, maksud saya, atau sistem otomatis lainnya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilakukan oleh rekan saya. Dan ini merupakan contoh toko online. Kita bisa membeli apapun barang yang tersedia di toko ini dari berbagai toko di seluruh dunia, dan kita bisa membayar secara offline dan online menggunakan kartu debit, akun online bank, dan lain-lain. Dan kita hanya perlu melakukan pemesanan di rumah tanpa melakukan kontak fisik dengan penjual. Kita juga mendapatkan barang di rumah dengan diantar oleh kurir. Pembayaran digital. Pembayaran digital merujuk pada metode pembayaran yang melibatkan penggunaan teknologi elektronik untuk melakukan transaksi keuangan tanpa perlu uang tunai. Berikut adalah penjelasan secara singkat tentang pembayaran digital. Yang pertama yaitu metode pembayaran. Metode pembayaran digital dapat dilakukan dengan berbagai metode, termasuk kartu kredit, debit, dompet digital, transfer bank, dan cryptocurrency. Yang selanjutnya ada keamanan. Transaksi pembayaran digital sering dilindungi oleh protokol keamanan seperti SSL untuk melindungi data sensitif pengguna selama proses transaksi. Yang selanjutnya adalah kemudahan dan cepat. Pembayaran digital memberikan kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi, memungkinkan pembeli untuk membayar secara instan tanpa perlu menggunakan uang tunai. Yang selanjutnya adalah dompet digital. Penggunaan dapat menyimpan informasi pembayaran mereka dalam aplikasi dompet digital seperti Apple Pay, Google Pay, atau dompet digital bank untuk transaksi yang lebih cepat dan efisien. Yang berikutnya adalah mobile banking. Aplikasi perbankan online mobile memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran transfer dana dan mengolah akun mereka melalui perangkat seluler. Yang selanjutnya ada QR Code dan NFC. Pembayaran yang dapat dilakukan dengan cara memindai kode QR untuk menggunakan teknologi NFC, memfasilitasi transaksi tanpa kontak langsung antara perangkat biometrik dan autentikasi dua faktor. Yang selanjutnya ada cryptocurrency. Beberapa pembayaran digital melibatkan penggunaan cryptocurrency seperti Bitcoin yang memanfaatkan teknologi
blockchain untuk transaksi keuangan yang aman dan terdesentralisasi. Yang selanjutnya ada Earth Competition, yaitu dari pasar tradisional hingga e-commerce dan teknologi tinggi. Perjalanan perdagangan telah melewati evolusi yang luar biasa. Dengan terus berkembangnya teknologi, masa depan perdagangan tampaknya semakin menarik dan penuh inovasi. Dan terima kasih, sekian dari kelompok kami, mengucapkan mohon maaf bila ada salah kata. Semoga video ini dapat menambah wawasan tentang perkembangan teknologi di bidang perdagangan. Terima kasih.